Halo semuanya, perkenalan kembali kami dari kelompok B5, dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai kalkulator yang kita telah buat dalam bentuk VHD ini. Nah, jadi ada baiknya sebelumnya kita memperkenalkan diri kami masing-masing. Anggota dari kelompok B5 yaitu saya sendiri, Brian Oliver, lalu ada PK Renaldi, lalu juga ada Rafif, dan juga Dio Fajri Fadlullah. Nah, jadi eh, kalkulator ini kita bikin dalam bentuk VHD dan menggunakan aplikasi Quantus Prime. Nah, jadi fungsi dari kalkulator ini bisa merepresentasikan dari fungsi-fungsi kalkulator saintifik, yaitu untuk pemangkatan, akar, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, cuman di kalkulator ini kita ada mode advance-nya yang kita desain sedemikian rupa sehingga dia tuh nanti bisa untuk konversi dari meter per second ke km per hour, lalu Celsius ke Kelvin, Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit, lalu juga dari jam ke detik, dan juga menghitung fungsi dari distance, yaitu kecepatan dikali waktu, lalu juga ada fungsi debit dan juga fungsi volt. Nah, jadi program ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki dua mode. Jadi mode 0 itu untuk yang kalkulator saintifik dan mode 1 itu untuk yang mode advance-nya. Jadi yang mode 0-nya nih yang lebih ke manual gitu, untuk seperti kalkulator biasanya. Nah, jadi program ini dimulai dengan, bisa dilihat tuh ada sinyal-sinyalnya dan juga variabel yang digunakan. Nah, jadi di fungsi entity calculator ini adalah fungsi yang isinya tuh variabel apa saja yang digunakan. Nah, jadi dideskripsikan kalau n itu adalah 2. Nah, 2 ini dipakai buat apa? Nah, jadi angka 2 ini nanti dipakai untuk fungsi natural ini yang digunakan pada akal dan juga pemangkatan. Nah, di dalam fungsi entity ini ada juga variabel-variabel yang lain yang digunakan, yaitu sebagai input A dan B. Lalu juga ada clock, ada sum dan sum 2. Nah, jadi bedanya sum dan sum 2 untuk biasanya tuh nilai-nilai akan di-store di sum, namun kayak misalnya nilai pecahan, angka di belakang komanya akan di-store di sum 2 dan angka di depan komanya atau angka bulatnya akan di-store ke dalam sum. Nah, jadi ada juga mode, jadi mode itu mode 0 untuk yang biasa dan juga mode 1 untuk yang lebih advance yang nanti ada meter per second ke km per hour, lalu juga ada Celsius ke Fahrenheit, yaitu untuk suhu-suhu dan lain sebagainya. Untuk sel 1 dan sel 2 itu perbedaannya adalah sel 1 itu buat yang case yang di mode 0 dan sel 2 itu buat di case yang mode 1. Lalu di arsitektur itu bisa dilihat bahwa ada sinyal-sinyal yang digunakan. Nah, jadi dari namanya saja itu udah cukup menjelaskan. Temp itu maksudnya kayak temporary gitu. Jadi dia itu sebagai register sementara aja. Jadi untuk setiap nilai yang hasil penyebelahan dan sebagainya, kita akan store dulu di temp add misalkan. Untuk pengurangan kita di temp sub. Untuk perkalian kita di temp mul dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk register yang nantinya akan di-store ke eh, sum gitu. Nah, jadi saya akan mulai membahas mengenai mode mode pertama yaitu mode 0. Nah, jadi eh, bisa dilihat pada mode 0 ini eh, saya akan merepresentasikan fungsi scientific calculator. Nah, jadi yang case yang digunakan ada selection 1 aja. Jadi saat dia tuh modenya 0 dan salah satunya itu juga 0, saya akan mengosongkan semua temporary yang ada atau register-register yang ada ya. Jadi semuanya itu apa bakal kosong awalnya supaya nanti pas kita masukkan atau kita ganti sel 1 atau sel 2-nya nanti dia bakal berfungsi dengan lancar gitu. Nah, jadi untuk kalau di sel 1 itu kita masukin 1, dia akan masuk ke fungsi addition atau penambahan. Nah, jadi eh, kita masukin hasil penjumlahan dari A dan B ke dalam temp add, lalu temp add-nya kita akan store ke dalam sum. Nah, nanti di sum-nya tuh bakal kelihatan hasilnya. Begitu pula juga di saat kita ganti sel satunya menjadi 2. Nah, jadi dia masuk ke fungsi pengurangan. Nah, jadi di store ke temp sub, lalu temp sub di store ke sum. Begitu pula juga untuk mul dan div. Jadi mereka tetap akan masuk ke dalam temp mul dan temp div. Lalu dari sana mereka akan di store ke sum. Nah,
Untuk, fungsi 1 sampai 4 dari sel 1, itu nanti akan di-input, misalnya kayak sel 1 di-input 1 dia masuk ke temp add, fungsi add maksudnya, 2 masuk ke fungsi sub, 3 masuk ke fungsi mul, lalu 4 masuk ke fungsi div, dan untuk 5 itu ada sedikit perbedaan karena dia masuk ke fungsi pecahan. Nah, jadi pecahan seperti yang kita ketahui misalnya kayak, A-nya 4, B-nya 5, 4/5 gitu. Kan hasilnya bukan bilangan bulat yaitu 0,8. Nah, jadi, dari fungsi pecahan ini, eee, kita harus menggunakan eee, dua output yang berbeda untuk memisahkannya. Karena di sini tidak bisa merepresentasikan koma, jadi sum itu akan merepresentasikan angka pecahan yang bulat atau yang di depan koma. Misalnya kayak, kalau misalnya 4/5 berarti dia kan 0,8, berarti, eee, sum-nya itu dia 0, lalu sum 2-nya itu 4. Nah, sum 2 ini angka yang di belakang koma. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi dari pecahannya seperti itu, jadi dia bakal pakai 2 register yang berbeda atau 2 output yang berbeda. Nah, kalau kita masukin 6 pada sel 1, dia akan masuk ke fungsi pemangkatan. Fungsi pemangkatan ini bakal masuk ke tempau, dan dari tempau ini dimasukkan ke dalam sum. Nah, jadi fungsi dari pemangkatan ini bisa dilihat A bintang-bintang N, jadi A pangkat N. Nah, N itu apa? N itu yang tadi kita telah deskripsikan di awal yaitu 2. Nah, ini. Yang digenerate itu adalah N, yaitu 2. Lalu kita akan kembali ke fungsi yang tadi. Jadi, dia akan nge-store hasil dari A pangkat 2-nya, input A dipangkatin 2 ke dalam tempau, dari tempau masukin ke dalam sum. Nah, begitu pula untuk, kalau kita masukin salah satunya sebagai, inputnya 7. Nah, jadi dia itu bakal masuk ke fungsi baru yang namanya fungsi akar. Nah, fungsi akar ini agak lebih susah daripada yang lain. Nah, dari fungsi akar ini kami menggunakan 2 fungsi loop. Nah, jadi 2 fungsi loop ini gunanya jadi loop pertama tuh bakal nge-store di sum yaitu, eee, hasil akar dari nilai A, dan yang sum 2 itu bakal isinya nanti hasil akar dari nilai B, gitu. Nah, untuk fungsinya dari loop-nya bisa dilihat sebagai berikut. Jadi kita juga menggunakan 2 fungsi temporary root dengan, sebenarnya strukturnya sama, cuman nanti yang ngebedain di kedua loop itu adalah hasilnya. Loop pertama tuh menggunakan inputnya A dan di-store-nya di sum. Kalau yang kedua tuh menggunakan inputnya B dan di-store-nya di sum 2. Perkenalkan, nama saya Filipus Rizal Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan untuk mode kedua, di mana mode kedua ini berbeda dengan mode pertama. Jikalau pada mode pertama akan melakukan perhitungan jumlah kurang kali bagi pangkat dan akar, pada sistem kali ini kita akan melakukan konversi nilai ke dalam bentuk satuan fisika yang lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jikalau kita ingin menghitung Kelvin dari Celsius, maka kita bisa melakukan pada mode separator 2 nomor 2, sehingga kita akan langsung mendapatkan hasilnya jika kita men-input nilai A. Hal ini sama dengan ketika selektor 2 masukkan nilai 1, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan lain-lain, dimana setiap nomor memiliki tujuan masing-masing. Jika pada nomor pertama akan bermaksud untuk melakukan konversi dari meter per second menjadi kilometer per hour. Lalu pada nomor ketiga akan melakukan konversi dari Celsius menjadi reaumur. Lalu pada mode 4 dia akan melakukan Celsius to Fahrenheit. Pada kelima akan melakukan konversi dari dari jam menjadi detik. Dan pada keenam akan melakukan perhitungan distance atau jarak. Pada ketujuh akan melakukan perhitungan debit, dan pada ke-8 akan melakukan perhitungan volt. Nah, tujuan dari mode kedua ini adalah untuk mempermudah user dan mempercepat proses perhitungan user, karena kalau kita melihat pada contoh selektor 2 pada poin keempat, di mana dari Celsius menuju Fahrenheit, di mana di situ terdapat lebih dari 3 kali proses, di mana nilai A akan dikali terlebih dahulu, lalu akan dilakukan pembagian, lalu akan dilakukan penjumlahan. Jikalau dalam sistem mode 1 itu diperlakukan 4 kali proses, sedangkan dalam sistem pada mode kedua ini hanya diperlakukan 1 kali proses, sehingga program ini akan
mempercepat waktu penggunaan dan waktu use time yang dibutuhkan dalam melakukan konversi dan perhitungan-perhitungan ada. Sekian dari saya. Untuk animasi program mode 1 dan mode 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, selamat datang di video kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hanif Zufar Rafif. Saya akan mensimulasikan scientific calculator di model sim. Jadi pada scientific calculator ini kita memiliki dua mode, yaitu mode 0 dan mode 1. Jadi pada mode 0 ini ada lagi selection untuk operasi yang ingin dilakukan dari 0 sampai 7. Pada saat 1 itu untuk penambahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian, 5 untuk pembagian pecahan bulat atau koma, 6 untuk pangkat, dan 7 untuk akar. Langsung saja kita simulasikan. Kita set clock yang terlebih dahulu, kita set angka pertama. Jadi pada simulasi ini kita menggunakan integer sebagai input. Oke, angka kedua. Lalu mode 0. Dan kita pilih selection 0 terlebih dahulu untuk disimpan. Lalu kita ganti menjadi penambahan pada mode 1. 16 tambah 4 20 masih di temporary add. Nanti dia akan berpindah ke hasil sum. Lalu kita lanjut kedua untuk pengurangan. Selection berganti 2 jadi 12. Lalu masuk ke sum lagi. Di sini sum yang setelah operasi pertama direset menjadi 0. Lalu kita coba lagi 3 untuk perkalian 64. Lalu mode selection 4 pembagian bulat. Lalu kelima untuk pangkat. Nah, di sini tuh 4 kali 10 40. Lalu yang keenam baru pangkat. Lalu yang ketujuh untuk akar. Yang ketujuh ini untuk mencari hasil dari pembagian. Sekian simulasi mode 0 atau 1 selection 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk simulasi mode kedua dari kalkulator saintifik yang telah dirancang oleh kelompok kami. Jadi pada kalkulator saintifik ini
atau pada mode kedua ini kita memiliki dua fitur, yaitu fitur untuk konversi dan fitur untuk mencari jarak, debit, atau tegangan. Dan pada mode ini kita memiliki 9 macam pilihan atau selection. Untuk selection 0 itu berguna sebagai reset dan 1-8 untuk memilih fitur yang akan digunakan. Sebelum berganti fitur atau mode konversi, kita harus melakukan reset. Jadi setiap memulai operasi dengan konversi yang baru, kita harus melakukan reset sebelumnya. Setelah dilakukan reset, baru kita bisa melakukan konversi. Pada simulasi pertama, kita akan melakukan konversi dari meter per detik ke kilometer per jam, lalu dari Celsius ke Kelvin, dan seterusnya sampai ke jam ke detik, atau konversi dari jam ke detik. Untuk input dari konversi sendiri itu kita akan masukkan pada input A. Sedangkan untuk mencari rumus yang 3 di bawah ini, kita akan memasukkannya dari input A dan B sesuai dengan satuannya. Jadi pada mencari jarak, input A akan berfungsi sebagai kecepatan dan input B untuk waktu. Untuk debit, input A sebagai volume dan input B sebagai satuan waktu. Sedangkan untuk tegangan atau volt, input A sebagai kuat arus dan input B sebagai hambatan atau resistensi. Nah, ini untuk mencoba konversi dari meter per detik ke kilometer per jam. Setelah dilakukan operasi, akan dikeluarkan pada output sum. Hal ini akan berlaku untuk semua macam konversi. Dengan data yang sama, tapi dengan konversi yang berbeda. Untuk memasuki mode yang baru, dan di sini adalah mode rumus, kita harus melakukan reset dulu pada kalkulatornya. Untuk simulasi selanjutnya, kita akan mencoba untuk mencari jarak. Pada di sini input A untuk kecepatan dan input B untuk waktu.
Selanjutnya mencari debit, input A volume, dan input B untuk waktu. Dan terakhir untuk mencari tegangan, input A kuat arus dan input B hambatan. Mungkin sekian untuk simulasi pada mode kedua ini. Untuk perhatiannya, terima kasih.